Pelan-pelan. Nah, ini lihat Muklis. Nah, seru kan? Ya, nanti kalau di sini sudah masuk, ya kita ordernya langsung sawah sini. Ya. Ya. Ya, kita menuju ke lokasi lagi, ke tempat. Oke, teman-teman, itu tadi adalah proses untuk menanam padi di sawah. Itu tadi yang awalnya ya. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan menjelajah bagaimana. Jadi, maksudnya tadi kan kita baru nanam tuh ya. Nah, ini adalah ini yang sudah agak besar, ini yang sudah berumur, dan nanti sebentar lagi akan ini masih agak lama ya Ustaz ya. Ini menunggu sampai sekitar 3 bulan lagi. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman, bisa kita lihat bersama-sama. Ya, seperti ini. Setelah ini, seperti ini kita umurnya beberapa minggu setelah ditanam tadi. Itu kan kita di sana tadi adalah bibitnya. Terus kemudian beberapa minggu jadinya seperti ini. Nanti setelah 3 bulan kemudian, nanti padi ini akan menguning. Kemudian kalau menguning kan berarti padinya itu sudah berisi, nanti akan menunduk dan menguning. Setelah itu dipanen. Cara memanennya ini kan kalau tradisional itu pakai dengan manual, teman-teman, pakai arit namanya ya, arit. Kalau sekarang itu sudah ada mesinnya, itu tinggal dijalankan saja. Nanti padinya sudah terpotong, kemudian Jawanya dikepiok. Lah itu nanti akan rontok semua. Kemudian kalau sudah rontok itu nanti akan diseleb, kemudian kalau sudah diseleb nanti itu dijemur dulu. Kenapa kok nggak langsung sebelum diseleb nanti akan dijemur biar kalau diseleb nggak hancur. Bisa kalau diseleb tapi tidak dijemur, tapi nanti berasnya itu akan terbelah menjadi 2, dia tidak utuh-utuh. Kalau terbelah menjadi 2 nanti kalau dijual itu murah, teman-teman. Nah, diseleb itu diapakan ya? Ada mesin padi, ya ada mesin padi, namanya itu seleb, Ustazah. Kalau bahasa Jawanya seleb itu nanti kulitnya akan dikelupas, kemudian padinya yang putih-putih itu kelihatan. Kemudian setelah diseleb itu nanti bisa dijual, teman-teman. Oke. Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Ulfi, begitulah proses penanaman dan sampai sampai akhirnya ya, sampai dia langsung menjadi beras, sampai penjualannya ya. Jadi ketika kita menjemur padi, salah satu triknya juga adalah ketika menjemur padi jangan juga ketika sudah dijemur kemudian itu nanti akan didiamkan di pabrik, itu jangan langsung digiling. Ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan sama Ustazah Ulfi. Jadi jangan langsung digiling karena posisinya si padi tersebut adalah masih panas, masih basah juga. Masih basah kalau misalnya hujan ya usia. Nah, jadi posisinya masih panas. Jadi ketika dia padinya masih panas, kemudian langsung dimasukkan ke dalam pabrik, maka ini Ustaz jadi dimasukkan ke dalam pabrik tadi yang manual itu nanti akan hancur. Seperti itu. Kalau itu di tempatnya Ustazah Rahmi dulu. Nah, mungkin dari versi-versinya yang lain mungkin beda-beda ya. Nah, untuk penjemuran nanti kalau sudah dijemur diratakan di atas namanya halaman, itu halaman kan panas, dijemur itu nanti tidak boleh didiamkan gitu sampai kering, itu enggak, harus dibolak-balik, teman-teman. Itu namanya dibolak-balik pakai sorok.
pakai sorokan itu. Iya, itu harus Yang kayak sisir garpu. 1 jam disorok, dibalik, kemudian dibalik gitu. Untuk penjemurannya kalau mataharinya terik itu 1 hari sudah Sudah bisa. sudah. Kalau mataharinya nggak terik, kalau musim hujan itu bisa 2 hari sampai 3 hari teman-teman. Jadi lama. Jadi kita harus menghargai petani ya teman-teman, seperti itu. Kita tidak boleh kalau ini kan saya beli, jadi ya suka-suka saya. Itu tidak boleh teman-teman. Kita harus menghargai semuanya. Kerja keras itu kayak gitu, yang itu traktor itu capek sekali loh teman-teman. Ini panas di situ, terus itu berat, itu juga capek sekali. Terus itu duduk di situ, yang pencabutan benih itu, yang pencabutan bibitnya itu juga itu nanti sampai sore bapak-bapaknya itu dikungkum teman-teman, ininya kakinya direndam. Jadi nanti bisa kan kalau kita kelamaan merendam nanti juga kakinya bisa itu keriput itu kayak gitu. Cembeber. Begitu ya teman-teman, gatel nanti kalau sudah kakinya kalau sudah lama begitu teman-teman. Jadi jangan pernah membuang nasi, jangan pernah membazirkan nasi, makan secukupnya, oke? Jadi kalau makan ngambil nasinya sedikit dulu. Nanti kalau misalnya udah mau nambah baru nambah lagi. Jangan langsung ketika makan langsung ngambil nasi banyak, jangan. Karena nanti kalau misalnya kalian sudah kenyang, pasti kan mubazir tuh. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Oke, kita kembali ke Ustazah Ani. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk order learning hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, teman-teman. Untuk selanjutnya, tugasnya ada di classroom. Nanti silakan kalian cek tugasnya ya teman-teman. Kalian membuat buklet apa Ustazah? Buklet proses penanaman tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustazah tadi di dalam sawah atau di area sawah tadi yang pertama kemudian dibuat buklet. Soalnya tadi bisa kalian lihat contohnya yang Oke, silakan digambar pakai gambar sendiri ya teman-teman. Ya, kreatif mungkin tidak usah bikin komik. Ya, Bikin komik. Seperti itu ya. Membuat komik tentang petani. Jadi nanti silakan membuat buklet dari kertas HVS yang sudah contohnya Ustazah kirim ke YouTube grup kelas itu, kemudian kalian menggambar prosesnya seperti komik, oke? Tidak boleh menempel atau nge-print dari internet. Oh, boleh menempel, Us. Ya, ditempel tapi tidak boleh nge-print dari internet ya teman-teman. Kertas slide kemudian ditempel di buku. Udah melihat gambar terus habis itu digunting itu, habis itu ditempel gambar sendiri. Betul, iya Mas Mukti boleh. Tapi Mas Mukti sudah lihat yang di YouTube yang dikirim ke Ustazah, sudah lihat? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman untuk semangatnya hari ini. Oke, kita ulangi lagi ya teman-teman. Proses penanaman padi tadi. Yang pertama apa? Padinya direndam. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, setelah direndam, kemudian disebar padinya. Kemudian selanjutnya akan tumbuh bibitnya teman-teman. Setelah beberapa minggu, akan dilanjutkan oleh Ustazah Uti. Setelah bibitnya beberapa minggu, nanti bibitnya itu akan tumbuh seperti tadi yang mau ditandur tadi. Itu
itu akan tumbuh, kemudian dicabut dulu, kemudian didiamkan beberapa hari, kemudian akan ditandur tadi. Cara menandurnya adalah tandur itu kepanjangannya adalah menanam mundur. Tandur, menanam padi. kalau sudah ditandur, setelah beberapa minggu nanti akan tumbuh seperti ini tadi di belakang. Kemudian selanjutnya setelah kira-kira 3 bulan nanti akan mengkuning dan menunduk. Setelah itu dipanen. Setelah dipanen digepiok biar rontok. Kemudian Kutunya dikumpulkan, kemudian dijemur biar kalau dislab, kalau digiling itu tidak hancur, biar nanti harganya mahal. Kemudian ya kalau sudah dislab dan digiling itu nanti menjadi beras yang kalian makan, teman-teman. Begitu ya. Oke. Sudah jelas? Jadi yang rumahnya atau dekat sawah atau ada bapaknya yang petani atau bisa kapan dikumpulkan atau kalian bisa mengunjungi sawah nanti kalau jalan-jalan ke sawah kalau sudah setiap hari Minggu. Setiap sore aku ke belakang rumah. Setiap sore. Ya. Bagaimana sudah paham untuk tugasnya? Udah. Oke, sip. Oke, selanjutnya Ustaz Zakir ya. Oke, teman-teman silakan dinyalakan suaranya semuanya dan videonya sebelum kita doa penutup. Oke, kita doa penutup, doa kafaratul majlis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Ya. Salah. Nah, ini baru. Tahu. Selak apa? Punya spam satu mulai. Lagi belum buka WA. Live ya.